Animesia. Saya Molia. Saya Gavicia. Di sini kami akan membahas materi mengenai SPLTV berbentuk pecahan. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, Share. Subscribe. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang membahas SPLTV dalam bentuk pecahan. Kita mulai ya. Sistem persamaan linear 3 variabel atau yang sering kita sebut SPLTV itu merupakan persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linear yang masing-masing dari persamaannya itu memiliki 3 variabel. Contoh variabel itu sendiri seperti X, Y, dan juga Z. Nah, bentuk umumnya itu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana A adalah koefisien daripada X, B koefisien Y, dan C koefisien Z, sedangkan D itu adalah hasil. Contoh, 5X tambah 2Y kurang 7Z sama dengan 6, di mana A sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan minus 7, dan D sama dengan 6. Berarti, 5 itu adalah koefisien dari X, 2 koefisien Y, dan minus 7 koefisien Z, sedangkan 6 itu adalah hasil. Sedangkan SPLTV bentuk pecahan dengan penyebut bervariabel itu merupakan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel yang berbentuk pecahan, yang pada umumnya variabelnya itu ada pada bagian penyebut. Contoh, 4 per X kurang 2 per Y kurang 6 per Z sama dengan 22. 2 per X tambah 4 per Y kurang 4 per Z sama dengan 6, dan 2 per X tambah 8 per Y tambah 4 per Z sama dengan minus 1. Ini adalah contoh dari SPLTV berbentuk pecahan dengan penyebut bervariabel. Terdapat beberapa metode penyelesaian dalam menyelesaikan soal-soal SPLTV. Yang pertama, eliminasi, kedua substitusi, ketiga gabungan, dan keempat determinan. Nah, sekarang kami akan menggunakan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan juga substitusi. Sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaian SPLTV atau langkah-langkah menyelesaikan soal SPLTV menggunakan metode eliminasi substitusi. Langkah pertama, kita harus menyamakan koefisien dengan cara menggabungkan dua persamaan yang memiliki 3 variabel. Sehingga setelah kita menyamakan koefisiennya itu, kita akan mendapatkan 2 atau 1 persamaan baru yang memiliki 2 variabel. Langkah kedua, kita harus menyamakan lagi koefisien dengan cara menggabungkan 2 persamaan yang memiliki 2 variabel. Artinya, kita akan menggabungkan 2 persamaan baru tadi, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari salah satu variabel. Langkah ketiga, masukkan nilai variabel yang tadi kita dapat pada persamaan yang memiliki 2 variabel. Sama, nantinya kita akan mendapatkan satu lagi nilai daripada salah satu variabel. Langkah terakhir, masukkan 2 variabel yang tadi kita dapat pada persamaan yang memiliki 3 variabel, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari ketiga variabel. Ini adalah langkah-langkah menyelesaikan SPLTV biasa. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan SPLTV bentuk pecahan? Sebenarnya caranya sama saja, tetapi pada langkah pertama, kita harus mengubah persamaan dari bentuk pecahan menjadi persamaan berbentuk baku dengan pemisalan. Nah, setelah kita melakukan langkah ini, kita dapat melakukan langkah-langkah lain seperti menyelesaikan SPLTV dalam bentuk biasa. Nah, langkahnya sama saja seperti yang tadi, tapi kuncinya adalah pada pemisalan. Tadi kan dibilang kuncinya itu terdapat pada bagian pemisalan. Pemisalan ini dilakukan untuk mempermudah kita mengerjakan soal dalam bentuk pecahan. Bagaimana cara melakukan pemisalan? Seperti ini. Contoh, 4 per X kurang 2 per Y kurang 6 per Z sama dengan 22. Kita misalkan saja 1 per X ini sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Jadi, 4 per X ini kan sama dengan 4 kali 1 per X. 2 per Y sama dengan 2 kali 1 per Y. Sedangkan 6 per Z ini sama dengan 6 kali 1 per Z. Berarti karena di sini tadi kita sudah memisalkan 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C, maka didapatkanlah persamaan baru adalah 4A kurang 2B kurang 6C sama dengan 22. Ini adalah cara memisahkan persamaan dari bentuk pecahan menjadi bentuk baru atau bentuk yang baku. Setelah kita membahas beberapa materi mengenai SPLTV dalam bentuk pecahan, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai SPLTV ini. Tepatnya, kita akan membahas 3 contoh soal mengenai SPLTV dalam bentuk pecahan.
Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Kita diberikan 3 persamaan linear dan disuruh mencari nilai 4Y kurang 3Z-nya. Berarti kita harus tahu dulu nilai dari Y dan Z. Untuk itu, kita susun kembali persamaannya. Ini persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan 3. Setelah itu, kita akan memisahkan persamaan-persamaan ini agar dapat diubah menjadi persamaan baru atau persamaan baku. Misal, 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Sehingga ditemukanlah persamaan barunya adalah 5A kurang 9B tambah 6C sama dengan 5, 3A tambah 6B sama dengan 5, dan 3B kurang 2C sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Setelah kita memiliki 3 persamaan baru ini, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menggabungkan 2 persamaan. Di sini kami menggunakan persamaan 1 dan juga persamaan 2. 5A kurang 9B tambah 6C sama dengan 5, dan 3A tambah 6B sama dengan 5. Kami akan menyamakan koefisien daripada variabel A dengan cara mengalihkan persamaan 1 dengan 3 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 5. Sehingga didapatkanlah hasil perkaliannya adalah 15A kurang 27B tambah 18C sama dengan 5, dan 15A tambah 30B sama dengan 25. Di sini koefisiennya sama-sama positif, berarti tandanya adalah negatif. Dan apabila kedua persamaan ini kita kurangkan, hasilnya adalah minus 57B tambah 18C sama dengan minus 10. Ini merupakan persamaan baru atau persamaan keempat. Setelah itu kita akan menggabungkan dua persamaan yang memiliki dua variabel. Di sini kami menggunakan persamaan 3 dan persamaan 4. 3B kurang 2C sama dengan 0 dan minus 57B tambah 18C sama dengan minus 10. Kami akan menyamakan koefisien daripada variabel B dengan cara mengalihkan persamaan 3 dengan 19 dan mengalihkan persamaan 4 dengan 1. Sehingga didapatkanlah hasil perkaliannya adalah 57B kurang 38C sama dengan 0 dan minus 57B tambah 18C sama dengan minus 10. Karena di sini satu negatif dan satu lagi positif, berarti tandanya adalah positif. Apabila persamaan ini kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 20C sama dengan minus 10, sehingga didapatkanlah nilai dari C adalah 1 per 2. Kita memiliki nilai daripada variabel C. Sekarang kita akan masukkan nilai C ini ke dalam persamaan yang memiliki dua variabel. Kita masukkan nilai C ini ke dalam persamaan 3B kurang 2C sama dengan 0. Masukkan C-nya setengah. 3B kurang 2 kali setengah sama dengan 0. 2 kali setengah ini sama dengan 1, berarti 3B kurang 1 sama dengan 0. Kita pindahkan minus 1 ke kanan, berarti 3B sama dengan 1. Didapatkanlah nilai dari B adalah 1 per 3. Berarti kita sudah memiliki nilai daripada variabel B dan C, di mana B sama dengan 1/3 dan C sama dengan 1/2. Tadi pada pemisalan dikatakan 1 per Y ini sama dengan B. Berarti 1 per Y sama dengan 1/3. Berarti nilai Y itu sama dengan 3. Setelah itu dikatakan juga 1 per Z sama dengan C. Berarti nilai 1 per Z ini sama dengan 1/2. Berarti nilai Z sama dengan 2. Kita sudah mengetahui nilai dari Y dan Z. Nah, kita masuk ke soal kita yang menanyakan nilai dari 4Y kurang 3Z. Kita masukkan Y-nya 3 dan masukkan Z-nya 2. 4 kali 3 kurang 3 kali 2. 4 kali 3, 12. 3 kali 2 adalah 6. Berarti 12 kurang 6. 12 kurang 6 sama dengan 6. Oleh karena itu, nilai dari 4Y kurang 3Z adalah 6. Ini adalah pembahasan contoh soal pertama. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Seperti tadi, kita diberikan 3 persamaan linear dan ditanyakan nilai dari X kurang Y-nya. Berarti kita harus tahu nilai dari X dan Y. Kita susun kembali persamaannya. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Seperti tadi, kita harus memisahkan persamaan ini agar dapat diubah menjadi persamaan yang baru. Misal, 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Sehingga didapatkanlah persamaan barunya adalah min 6A tambah 8B kurang 3C sama dengan min 3, 3A kurang 4B tambah 5C sama dengan 5, dan 9A kurang 4C sama dengan minus 1. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Setelah kita memiliki 3 persamaan baru ini, kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu menggabungkan 2 persamaan. Di sini kami menggunakan persamaan 1 dan juga persamaan 2.
Min 6A tambah 8B kurang 3C sama dengan min 3, dan 3A kurang 4B tambah 5C sama dengan 5. Kami akan menyamakan koefisien daripada variabel A dengan cara mengalihkan persamaan 1 dengan 1 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 2. Sehingga didapatkanlah hasil perkaliannya adalah min 6A tambah 8B kurang 3C sama dengan min 3, dan 6A kurang 8B tambah 10C sama dengan 10. Di sini sama satu negatif dan satu lagi positif, berarti tandanya adalah positif. Apabila kedua persamaan ini kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah 7C sama dengan 7, berarti dapatkan nilai dari C adalah 1 atau 1 per 1. Kita sudah mengetahui nilai daripada variabel C, yaitu C sama dengan 1. Kita masukkan nilai C ini ke dalam persamaan yang memiliki dua variabel. 9A kurang 4C sama dengan minus 1. Masukkan C-nya 1. 9A kurang 4 kali 1 sama dengan minus 1. 4 kali 1, 4. Berarti 9A kurang 4 sama dengan min 1. Min 4 ini kita pindahkan ke kanan, jadi 9A sama dengan min 1 tambah 4. Min 1 tambah 4 sama dengan 3, berarti 9A sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan 3 per 9. Apabila disederhanakan, A sama dengan 1 per 3. Berarti kita sudah memiliki nilai daripada variabel A dan variabel C. Sekarang kita masukkan nilai dari variabel itu ke dalam persamaan yang memiliki 3 variabel. Masukkan nilai A sepertiga dan C-nya 1 pada persamaan 3A kurang 4B tambah 5C sama dengan 5. 3 kali 1 per 3 kurang 4B tambah 5 kali 1 sama dengan 5. 3 kali 1 per 3 sama dengan 1, 5 kali 1 sama dengan 5, berarti 1 kurang 4 tambah 5 sama dengan 5. Kita pindahkan semua konstanta ke kanan, menjadi min 4B sama dengan 5 kurang 5 kurang 1. 5 kurang 5 kurang 1 sama dengan min 1, berarti min 4B sama dengan min 1. Berarti B-nya sama dengan 1 per 4. Berarti kita sudah memiliki nilai daripada 3 variabel, di mana A sama dengan sepertiga, B sama dengan seperempat, dan C sama dengan 1 per 1 atau 1. Kita kembalikan pada pemisalan yang mengatakan 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Berarti 1 per X sama dengan 1 per 3, didapatkanlah nilai daripada X sama dengan 3. 1 per Y sama dengan 1/4 karena B-nya adalah 1/4, dan 1 per Z sama dengan 1 per 1, Z sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan nilai daripada X, Y, dan Z, di mana X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1. Kita kembali kepada soal yang menanyakan nilai daripada X kurang Y, karena X-nya 3 dan Y-nya 4, berarti sama saja dengan 3 kurang 4. 3 kurang 4 sama dengan minus 1. Oleh karena itu, nilai daripada X kurang Y adalah minus 1. Ini adalah pembahasan contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang ketiga, di mana kita diberikan 3 persamaan linier dan disuruh mencari nilai daripada 4X kurang 3Y-nya. Berarti kita harus tahu nilai dari X dan Y dulu. Untuk itu, kita susun kembali persamaannya. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Setelah itu, kita akan melakukan pemisalan agar dapat mengubah persamaan-persamaan dari pecahan ini menjadi bentuk yang baku. Misal, 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Berarti temukanlah persamaan barunya adalah 6A kurang 4B tambah 5C sama dengan 5, min 3A tambah 8B kurang 15C sama dengan min 2, dan min 9A kurang 12B tambah 5C sama dengan min 5. Ini adalah 3 persamaan baru yang nantinya akan kita pakai pada langkah-langkah selanjutnya. Setelah kita mendapatkan persamaan baru ini, kita akan menggabungkan dua persamaan yang memiliki 3 variabel. Di sini, kita menggunakan persamaan 1 dan 2. 6A tambah 4B tambah 5C sama dengan 2, dan min 3A tambah 8B kurang 15C sama dengan min 2. Kami akan menyamakan koefisien daripada variabel C dengan cara mengalihkan persamaan 1 dengan 3 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 1, sehingga didapatkanlah hasil perkaliannya adalah 18A kurang 12B tambah 15C sama dengan 6, dan min 3A tambah 8B kurang 15C sama dengan min 2. Karena satu di sini positif dan satu lagi negatif, berarti tandanya adalah positif. Dan apabila kedua persamaan ini kita tambahkan, hasilnya adalah 15A kurang 4B sama dengan 4. Inilah persamaan baru atau persamaan keempat. Setelah itu, kita akan menggabungkan dua persamaan yang memiliki 3 variabel. Di sini kami menggunakan persamaan 3 dan 2. Min 3A tambah 8B kurang 15C sama dengan min 2, dan min 9A kurang 12B tambah 5C sama dengan min 5. Kami akan menyamakan koefisien daripada variabel C dengan cara mengalihkan persamaan 3 dengan 1 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 3,
Sehingga didapatkanlah hasil perkaliannya adalah min 3A tambah 8B kurang 15C sama dengan min 2. Dan min 27A kurang 36B tambah 15C sama dengan min 15. Di sini satu negatif, satu lagi positif, berarti tandanya adalah positif. Apabila kedua persamaan ini kita jumlahkan atau kita tambahkan, hasilnya adalah min 30A kurang 28B sama dengan min 17. Ini adalah persamaan kelima, yang berarti kita sudah memiliki dua persamaan yang memiliki dua variabel. Kita akan menggabungkan dua persamaan itu. Kita akan menggabungkan persamaan 4 dan 5. 15A kurang 4B sama dengan 4, dan min 30A kurang 28B sama dengan min 17. Kami akan menyamakan koefisien daripada variabel A dengan cara mengalihkan persamaan 4 dengan 2, dan mengalihkan persamaan 5 dengan 1. Didapatkanlah hasil perkaliannya adalah 30A kurang 8B sama dengan 8, dan min 30A kurang 28B sama dengan min 17. Di sini satu positif, satu lagi negatif. Berarti tandanya adalah positif. Apabila kedua persamaan ini kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah min 36B sama dengan min 9. Berarti B-nya sama dengan 9 per 36. Apabila disederhanakan, B sama dengan 1 per 4. Kita sudah memiliki nilai daripada B, yaitu B sama dengan 1 per 4. Sekarang kita akan masukkan nilai B ini ke dalam persamaan yang memiliki dua variabel, yaitu persamaan 30A kurang 8B sama dengan 8. Masukkan B-nya sama dengan 1 per 4, berarti 30A kurang 8 kali 1 per 4 sama dengan 8. 8 kali 1 per 4 sama dengan 2. 30A kurang 2 sama dengan 8. Kita pindahkan 2 ke kanan menjadi 30A sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 10 per 30. Apabila disederhanakan, A sama dengan 1 per 3. Berarti kita sudah memiliki nilai daripada dua variabel, yaitu A sama dengan 1 per 3 dan B 1 per 4. Kita kembalikan pada pemisalan yang mengatakan 1 per X sama dengan A dan 1 per Y sama dengan B. Berarti 1 per X sama dengan 1 per 3, didapatkanlah nilai daripada X sama dengan 3. Dan 1 per Y sama dengan 1 per 4, didapatkanlah Y sama dengan 4. Berarti kita sudah mendapatkan nilai daripada variabel X dan variabel Y, di mana X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Kita kembali kepada soal yang bertanya berapa nilai daripada 4X kurang 3Y. Masukkannya X-nya 3 dan Y-nya 4. Berarti 4 kali 3 kurang 3 kali 4. 4 kali 3 adalah 12 dan 3 kali 4 adalah 12. Berarti 12 kurang 12. Hasilnya adalah 0. Oleh karena itu, nilai daripada 4X kurang 3Y adalah 0. Itu adalah pembahasan soal terakhir dari materi yang kami berikan. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Dadah.